Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nung Kartini, Guru BK SMP Negeri 2 Cileunyi dalam Aksi Nyata 2 topik Kurikulum Merdeka. Aksi nyata untuk topik 2 tentang Kurikulum Merdeka berisi pembahasan tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Adapun topik-topik pada kurikulum merdeka yaitu: pertama, topik pemahaman kurikulum dan pembelajaran; kedua, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum; ketiga, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru; dan keempat, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Topik kurikulum merdeka dituangkan dalam 2 modul. Modul pertama tentang kurikulum dan modul kedua tentang kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum? Mari kita bersama-sama akan membahasnya. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertinggi. Dalam Basic Principle of Curriculum and Instruction, Ralph W. Taylor mengatakan ada 4 komponen dalam kurikulum. Pertama yaitu tujuan, konten, metode atau cara, serta evaluasi. Ada 3 klasifikasi kurikulum. Klasifikasi pertama, kurikulum sebagai tujuan pembelajaran atau konten. Klasifikasi kedua, kurikulum sebagai panduan pedagogi. Dan klasifikasi ketiga, kurikulum sebagai panduan asesmen. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru yaitu untuk memandu dalam proses belajar murid. Optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. Pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, sehingga perlu dilakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Proyeksi pendidikan OECD tahun 2030 menyatakan bahwa tidak hanya kognitif, sikap, psikomotor saja, tetapi juga menambahkan value atau nilai, sehingga bukan banyaknya materi atau konten, tetapi konten atau materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara maksimal. Contohnya pada siklus pembelajaran inquiry, menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Selain itu, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Isu-isu kekinian seperti perubahan iklim global, teknologi digital, serta industri multinasional menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid menghadapi dunia yang penuh tantangan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. It takes a village to raise a child. Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Hal ini menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid sebagai 3 pilar pendidikan. Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal yang tidak mudah diimplementasikan di dalam kelas, sehingga kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Letak geografis, perbedaan lingkungan, dan ekosistem sekolah,
faktor budaya dan sosiologi serta perbedaan murid menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui adaptasi terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Hal ini bisa diterjemahkan dengan KOSP. Kerangka dasar kurikulum terdiri dari tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Kurikulum sifatnya dinamis. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai asesmennya. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KOSP disusun berdasarkan 5 prinsip berikut. 1. Berpusat pada murid. 2. Kontekstual. 3. Esensial. 4. Akuntabel. 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan positif dan karakter murid. 4. Menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Demikian pemaparan modul 1 dan 2 dalam topik kurikulum merdeka. Terima kasih Ibu Bapak Guru hebat atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.